Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu dan juga teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Kalis Mardiasih yang akan memoderatori sesi pleno partai di acara Policy Fest 2021 siang hari ini dengan tema Darurat Kekerasan Seksual di Indonesia. Policy Fest hadir untuk memfasilitasi publik Indonesia, khususnya orang muda, untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pemuda terkait kebijakan publik, meningkatkan kapasitas, pengetahuan, dan keterampilan dalam kebijakan publik, berjejaring dengan komunitas atau orang-orang yang terlibat dalam proses kebijakan publik, serta menjembatani kolaborasi lintas sektor untuk kebijakan publik. Teman-teman, kali ini kita ada di sesi pleno partai dengan tema Darurat Kekerasan Seksual di Indonesia, dan kita telah ditemani oleh 3 orang narasumber. Kita terhormat bahwa 3 narasumber kita pada siang hari ini dari 3 partai yang ada di Indonesia sudah hadir bersama kita. Narasumber yang pertama adalah Ibu Nur Nadifah. Beliau adalah Komisi 9 DPR RI dari fraksi PKB. Selamat siang, Ibu Nur. Selamat siang, Mbak. Apa kabar? Baik, terima kasih sudah hadir di Policy Iya, Fest, Ibu Nur. sama-sama. Baik, narasumber kita yang kedua adalah Kak Rahayu Saraswati. Beliau adalah Wakil Ketua Umum DPP Gerindra dan juga seorang aktivis perempuan dan anak. Selamat siang, Kak Sarah. Selamat siang, Kalis, dan juga Bu Nur dan Mbak Elva. Selamat Baik, siang, Mbak Saras. terima kasih Kak Sarah sudah bisa hadir di Policy Fest yang hari ini. Narasumber kita yang ketiga adalah Mbak Elva Farhi Kolbina. Mbak Elva adalah Sekretaris DPW PSI DKI Jakarta. Selamat siang, Mbak Elva. Halo, selamat siang Mbak Kalis, Ibu Nur, Kak Sarah, selamat siang. Teman-teman juga yang sudah bergabung, selamat siang. Terima kasih Kak Elva sudah hadir di Policy Fest yang hari ini. Oke, teman-teman semua perlu diketahui mungkin ya di awal dulu bahwa PSI belum lolos untuk masuk ke DPR RI, tetapi kita tahu bahwa PSI adalah salah satu partai di Indonesia yang cukup aktif untuk menyuarakan atau berpartisipasi dalam mendorong RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sebelum memulai acara pleno pada siang hari ini, saya akan mengawali dengan data dan fakta ya situasi terkini terkait topik kita siang hari ini, darurat kekerasan seksual di Indonesia. Yang pertama, kita tahu bahwa beberapa minggu terakhir dan juga beberapa bulan terakhir, setiap hari di timeline sosial media kita atau kita terbangun dengan berita-berita yang buruk dan berita-berita yang menyedihkan terkait dengan kekerasan seksual. Ada pemerkosaan oleh ayah kepada anak kandungnya sendiri di Luwu Timur, kemudian ada juga pelecehan seksual yang dilakukan oleh dosen kepada mahasiswi, dan ini terjadi tidak hanya di satu perguruan tinggi saja, tetapi di banyak perguruan tinggi menurut investigasi atas nama baik kampus. Ada juga yang baru saja mengiris-ngiris hati kita semua, seorang anak muda perempuan mahasiswi bunuh diri di atas makam ayahnya karena menjadi korban kekerasan seksual dan pemaksaan aborsi dari pacarnya yang seorang oknum polisi. Kemudian yang baru saja kita baca ya, baru 3 atau 2 hari ini adalah kasus puluhan santriwati di sebuah pondok pesantren di Bandung yang menjadi korban kekerasan seksual sampai hamil oleh pemilik yayasan atau ustadznya sendiri. Beberapa peristiwa ini itu menggambarkan bagaimana hari ini kekerasan seksual di Indonesia menjadi topik utama. Kemudian
ketika kita bicara tentang RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang diharapkan masyarakat sipil atau yang menjadi tujuan dari rancangan undang-undang ini itu tidak hanya bicara tentang pemidanaan, tetapi kita akan bicara tentang banyak hal ketika kita bicara dalam penyusunan substansi. Yang pertama ada unsur substansi acara pidana, bagaimana unsur ini seharusnya memudahkan korban atau berpihak kepada korban dalam menghadapi hambatan dan tantangan ketika mencari keadilan untuk kasus kekerasan seksual. Kemudian substansi RUU TPKS seharusnya juga bisa bicara poin pencegahan. Pencegahan ini terkait dengan pencegahan di semua lembaga ya, jadi tidak hanya lembaga keluarga, melainkan juga lembaga pendidikan, lembaga pemberi pekerjaan, sampai kepada lembaga pemerintahan. Kemudian juga ada substansi terkait pemulihan penyintas atau korban, karena masalah yang dihadapi penyintas atau korban itu tidak hanya tentang proses pencarian keadilan di ligitasi, tetapi juga terkait dengan pemulihan dirinya, baik secara fisik maupun secara mental. Kemudian juga ada substansi tentang pemantauan kasus, bagaimana kita mengadvokasi semua korban kekerasan seksual untuk menyelesaikan kasusnya sampai akhir, dan tidak selesai di tengah jalan hanya karena relasi kuasa antara pelaku dengan korban. Kemudian juga ada substansi terkait ketentuan pidana, bahwa RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak hanya bicara tentang pidana pemenjaraan, tetapi juga ada pemberatan pidana seperti pencabutan jabatan, pencabutan hak asuh anak, hak izin usaha, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir tentu saja kita akan banyak bicara tentang jenis kekerasan seksual dan juga definisi sebetulnya yang selama ini masih selalu menjadi perdebatan yang membuat RUU TPKS ini lama untuk disahkan. Nah, ketika kita bicara tentang sebuah produk kebijakan publik, kita akan bicara tentang proses legislasi yang ada di DPR RI. Bagaimana sebetulnya proses legislasi sebuah rancangan undang-undang kebijakan publik, seperti bisa teman-teman lihat yang ada di layar bersama-sama. Nah, khusus untuk RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini, mungkin saya bisa flashback gitu ya ke tahun 2014 ketika pertama kali Komnas Perempuan pada saat itu mengeluarkan rilis tentang 15 jenis kekerasan seksual yang ada di Indonesia yang jumlahnya semakin meningkat menurut layanan aduan kasus yang diterima oleh Komnas Perempuan. Kemudian dari situ pada tahun 2016 ada rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual masuk ke prolegnas prioritas di DPR RI ya pada masa kerja 2015 sampai 2019 di periode pertama Bapak Jokowi. Pada tahun 2017, DPR RI memutuskan bahwa RUU penghapusan kekerasan seksual ini dibahas oleh Komisi 8 DPR RI. Pada tahun 2019 terjadi banyak sekali proses ya, termasuk rapat dengar pendapat umum, termasuk juga sudah studi banding pada saat itu, tetapi pada akhir tahun 2019 ternyata pembahasan RUU penghapusan kekerasan seksual tidak dilanjutkan. Pada bulan Juni 2020, RUU penghapusan kekerasan seksual sempat dikeluarkan dari prolegnas prioritas DPR RI yang kemudian masuk kembali pada bulan Maret 2021. Dan baru beberapa hari yang lalu, pada 8 Desember 2021, rapat pleno Balik DPR RI menyetujui RUU penghapusan kekerasan seksual untuk menjadi inisiatif usulan DPR. Begitu kira-kira perjalanan RUU penghapusan kekerasan seksual di Indonesia yang kini kita menyebutnya sebagai RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau disingkat RUU TPKS. Nah, pada siang hari ini kita akan mendiskusikan ke arah mana sebetulnya dan masa depan RUU TPKS ini untuk semua orang di Indonesia. Saya akan membukanya dengan pertanyaan pertama kepada 3 panelis kita pada siang hari ini.
kepada Ibu Nur Nadifah. 3 pertanyaan yang sama kepada 3 panelis, yaitu bagaimana komitmen masing-masing partai terhadap fakta dan data ya, kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia, dan bagaimana komitmen partai masing-masing panelis kita pada siang hari ini terkait dengan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kesempatan pertama saya berikan kepada Ibu Nur. Silakan Ibu Nur. Terima kasih Mbak Kalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para narasumber yang luar biasa, masih muda-muda, cantik-cantik. Ini masa depan perempuan akan cerah di tangan generasi muda yang luar biasa. Mbak Rahayu, Mbak Saras, Mbak Elva, dan seluruh hadirin yang hadir, terima kasih atas kebersamaannya pada siang hari ini. Kalau ditanya soal komitmen masing-masing partai, PKB dari awal sudah menunjukkan komitmennya dan kami terus bergerak mengawal, menggerakkan beberapa komponen masyarakat untuk sama-sama kita amankan RUU PKS ini. Dulu awalnya RUU PKS, kemudian karena perdebatan panjang di Balik, kebetulan saya juga Balik, saya panja RUU TPKS juga, akhirnya berubah nama menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Untuk pengesahan ini juga terjadi perdebatan yang lumayan alot dan ada 6 fraksi yang sudah tidak mendiskusikan lagi. Ada satu fraksi yang dengan catatan, ada satu fraksi yang menolak, dan ada satu fraksi yang menunda karena harus mendengarkan dulu karena mau ada audiensi. At least apapun itu, 6 partai sudah menyetujui dan akhirnya kemarin kita ambil pleno untuk dibawa ke paripurna. Ternyata perjuangan belum selesai, kita belum paripurnakan. Beberapa waktu yang lalu saya melihat gejolak di media sosial, ada gerakan untuk mengganjal RUU TPKS ini masuk ke paripurna. Nah, artinya apa? Perjuangan kita belum selesai masuk ke paripurna ini. Sementara kita lihat kekerasan seksual ini semakin merajalela dan ternyata memang banyak sekali. Ini mungkin tidak disadari oleh masyarakat. Saya sendiri tahun 2005 saya melakukan penelitian di salah satu kabupaten di Cianjur tentang anak-anak TKI. Kalau dulu namanya TKI ya, sekarang menjadi anak-anak PMI. Saya melakukan penelitian tentang pola asuh anak yang ditinggal orang tuanya menjadi PMI ini seperti apa. Ternyata di situ saya mendapatkan anak usia 3 tahun sudah diperkosa oleh kakeknya sendiri, oleh pamannya sendiri. Itu tahun 2004-2005. Sampai sekarang akumulasinya makin banyak, bukan malah makin berkurang. Artinya apa? Darurat kekerasan seksual ini harus segera diakhiri dan undang-undang TPKS ini harus segera disahkan. Ketua Umum kami PKB, Pak Muhammad Iskandar, beberapa waktu yang lalu sudah nulis panjang lebar tentang urgensi disahkannya RUU TPKS ini. Artinya kalau dari sisi partai sudah selesai dari PKB. Kita memang dari awal Ketua Umum perintahkan serius untuk mengawal RUU TPKS ini untuk segera disahkan. Itu Mbak Kalis sedikit ya. Baik, terima kasih Ibu Nur yang sudah sangat memberikan strong statement bahwa sejak awal PKB sangat berkomitmen untuk mendorong pengesahan RUU TPKS, dan bahkan tadi Bapak Abdul Muhaimin Iskandar juga sudah sempat menuliskan artikel panjang ya Bu. Itu bisa dibaca di mana Bu kalau boleh tahu? Sebentar saya buka dulu ya, saya lupa. Okay. Di media ya Bu ya? Kasih ya. Di media Mas saya. Terima kasih Ibu Ya. Nur. Baik, kita ke Mbak Sarah dulu untuk menanyakan bagaimana komitmen Gerindra terkait data dan fakta kekerasan seksual di Indonesia dan juga komitmen Gerindra terkait RUU TPKS. Silakan Mbak Sarah. Ya, terima kasih Kalis. Suara saya masih bisa didengar? Aman, oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Sukihotu untuk semuanya. Selamat siang, salam sejahtera. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin beberapa hal yang perlu saya sampaikan dan mohon maaf sekali lagi tadi di jalan, sekarang baru tiba di Sahid karena kebetulan, nah ini juga inline dengan apa yang kita bicarakan ya, terutama dari segi suara partai.
hari ini dan besok ada Kongres Kaukus Perempuan Politik Indonesia, dan saya harus hadir di sini untuk ikut mengawal karena akan ada pemilihan pimpinan KPPI yang baru untuk periode berikutnya. Jadi Kalis, untuk sebelum saya ke pertanyaan tentang komitmen Gerindra, perlu mungkin untuk saya jelaskan sedikit tentang latar belakang maupun juga keterlibatan saya secara pribadi dalam RUU TPKS ini. Jadi memang sejak 2012 waktu pertama Komnas Perempuan dan kawan-kawan NGOs gitu ya, civil societies, mulai merancang dan secara spesifik membahas tentang semacam rancangan undang-undang untuk eradication for sex abuse gitu kan. Nah, itu sudah dihubungi dan kita sudah bahkan ini sebelum saya menjadi anggota DPR RI tahun 2014. Sejak saya menjadi anggota DPR RI waktu itu di Komisi 8 untuk periode 2014-2019 itu kita intensif. Nah, ini harus saya luruskan tentang asal usulnya Kalis, karena seperti yang kau ketahui ada pihak-pihak yang mempertanyakan asal usul dari RUU ini. Bahkan di periode yang lalu, karena saya sebagai salah satu pengusung dan salah satu yang memperjuangkan RUU ini, sampai kena fitnah ya oleh kawan-kawan sekomisi ya, sesama perempuan by the way, jadi nggak semua perempuan juga mendukung RUU ini, bahwa saya menerima uang. Baik, sepertinya ada gangguan sinyal dari Mbak Sarah. Oke, kita tunggu sebentar. Maaf, bisa mendengar sekarang? Sudah kembali? Sip, sudah kembali. Oh, sorry, tadi ada gangguan sinyalnya. Saya udah ngeliat ini kok freeze. Maaf, karena wifi-nya baru nyala. Wifi-nya baru nyala lagi. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman dimanapun berada, jadi memang sebenarnya bahkan isu ini tuh di periode yang lalu, waktu pertama kali akhirnya saya dengan kawan-kawan di lintas fraksi, lintas partai, kita mengusung waktu itu lewat badan legislasi, itu bukan hal yang mudah gitu ya. Dan bisa, karena baru diusungnya dan baru benar-benar akhirnya masuk ke DPR itu 2017. Tetapi baru masuk ke Komisi 8 itu baru istilahnya 2017-2018. Nah, waktu masuk ke DPR di Komisi 8, waktu itu kan istilahnya dari badan legislasi over ke Komisi 8. Nah, di Komisi 8 itu pembuatan panja masih menunggu daftar RUU yang sebelumnya sudah masuk dalam prolegnas dan sudah menunggu di Komisi 8. Jadi ini to be fair juga, supaya semuanya mengerti. Bukan soal tidak mau membahas, tapi waktu di awal itu masuk, masih ada RUU lain yang belum selesai dibahas, yang sudah masuk terlebih dahulu. Nah, baru kita mulai bisa membahas itu, kita dorong dan kita dorong. Happen to be karena salah satu rekan saya waktu itu yang mengusung itu dari fraksi PKB, akhirnya ketua panjanya yang di Komisi 8 adalah fraksi PKB, yaitu Bapak Marwanda Sopang. Nah, ini saya harus buka, mohon maaf ya Bu Nur ya, ini supaya semuanya, karena saya orangnya selalu nggak pernah diplomatis, selalu buka-bukaan apa adanya, dan saya harus menjelaskan rentetannya dulu nih, supaya semuanya, karena apalagi ini bicara tentang partai dan pasti akan ditanyakan kenapa kok sampai sekarang masih susah untuk dibahas gitu ya, walaupun akhirnya puji Tuhan alhamdulillah ada pergerakan yang positif minggu lalu di Balik, tapi perjuangan kita masih panjang teman-teman dan semua harus mengerti. Dari awal saya sebagai kapoksi, jadi suara dari fraksi di dalam Komisi 8 itu udah pasti yang mengawal di situ. Tetapi di dalam Komisi 8, karena Komisi 8 itu berkaitan dengan Kementerian Agama, Kementerian
Nah, bisa dibayangkan yang ada di Komisi 8 itu kebanyakan justru ada di dalam Komisi 8 karena mau berurusan dengan urusan haji. Ya. Nah, jadi langsung perspektifnya yang di Komisi 8 berkaitan dengan perspektif ideologi agama dari berbagai pihak anggota Komisi 8. Ini harus clear dan jelas gitu. Di situ sudah langsung berhadapan dengan persoalan ideologi, Kalis. Bukan gimana, tapi memang disitulah dibahasnya, dan itu mereka banyak yang anggota Komisi 8 datangnya perspektifnya adalah dari perspektif agama. Itu realitanya. Sehingga mohon maaf, jadi susah sekali waktu itu untuk membahas karena ketua komisinya yang dari fraksi PAN menolak, ketua panjanya dari fraksi PKB sangat resisten. Mohon maaf Mbak Bu Nur, ini realitanya, walaupun ketum dari partai sudah menyatakan mendukung, tapi anggota DPR RI yang adalah anggota fraksi belum tentu inline dengan ketum. Nah, realitanya, nah ini to be fair, mau itu di PDI Perjuangan, Gerindra, atau di fraksi-fraksi yang lain, ada yang menolak, ada yang menerima, yang mendukung sayangnya suaranya minoritas dibanding yang menolak. Itu realita gitu loh. Ya, jadi bahkan mohon maaf di Gerindra pun ya seperti Kalis ketahui ada banyak yang juga sangat resisten terhadap RUU ini. Tapi puji Tuhan saya punya posisi sebagai Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, dan waktu itu belum Wakil Ketua Umum tapi pimpinan fraksi. Saya memiliki, mohon maaf, saya memiliki suara dan andil dan posisi dan kewenangan yang bisa saya gunakan untuk mengarahkan arah dari kebijakan partai dan fraksi. Tidak semua anggota yang mendukung RUU ini punya posisi seperti saya. Itu juga harus dipahami. Jadi di setiap fraksi-fraksi yang lain, mau itu di Golkar yang kemarin sempat juga hampir menolak, mau itu di Demokrat yang juga kemarin sempat menolak, mau itu di P3 maupun juga mohon maaf PKB, itu ada pihak-pihak yang menolak. Saya harus berhadapan waktu di periode yang lalu dengan pihak-pihak dari fraksi PKB, fraksi P3, fraksi bukan hanya PKS, jadi ya itu mah nggak usah dibicarakan, udah pasti mereka secara terbuka menolak. Itu di dalamnya adalah anggota-anggota yang menolak, yang sangat-sangat resisten terhadap RUU ini. Jadi cara saya pun juga sekarang secara terbuka, saya bilang sama semua aktivis-aktivis, Gerindra saya kawal. Tapi kalau diminta Gerindra untuk ngomong, mendingan enggak. Karena saya enggak ada di DPR. Takutnya nanti kalau mereka yang ngomong, malah salah ngomong, saya yang harus benerin. Jadi saya bilangnya, udah, yang penting pokoknya Gerindra mengawal dan Gerindra mendukung, udah itu aja. Tapi kalau disuruh mereka untuk ngomong, no, daripada ntar saya yang pusing. Gitu kali, mungkin kondisinya seperti itu saat ini. Baik, menarik sekali ya jawaban dari Mbak Sarah ini. Ini sebetulnya yang menjadi kekhawatiran saya ketika sejak tahun 2020 lalu Mbak Sarah nggak ada di DPR, ini patah hati yang paling berat gitu kan. Tapi jadi gimana nih jawabannya? Gimana komitmen Gerindra nih? Sarahnya udah nggak ada. Jadi komitmennya tadi tetap mendukung, tapi nggak mau ngasih statement publik. Nggak usah sih, bukan nggak mau, saya justru melarang. Saya bilang udah stop. Pokoknya yang penting lu dukung. Oke, siap. Yang penting lu dukung. Baik, kita akan lanjutkan pembicaraan nanti, tapi saya ke Mbak Elva dulu. Halo Mbak Elva. Mbak Elva, pertanyaannya masih sama ya. Bagaimana komitmen PSI dalam melihat data dan fakta kekerasan seksual di Indonesia dan juga komitmen PSI untuk mendukung pengesahan RUU TPKS? Oke, terima kasih Mbak Kalis pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi selamat siang teman-teman semua, juga Mbak Saras dan Bu Nur Nadifa, dua senior politisi perempuan yang luar biasa juga komitmennya terhadap isu ini. Jadi kalau dari PSI Mbak Kalis, statementnya jelas ya, kami mendukung RUU TPKS ini karena memang juga menjadi salah satu
DNA-nya PSI, yaitu salah satunya politik kesetaraan seperti itu. Karena begini, PSI memang hari ini belum ada di parlemen gitu ya, jadi tidak bisa secara langsung misalnya ikut-ikut sidang komisinya, ikut-ikut sidang badannya gitu, atau ikut paripurnanya seperti itu. Tapi kami dalam hal ini berusaha mengoptimalkan peran yang kami punya di DPRD DKI Jakarta. Mohon maaf ini disclaimer gitu karena aku juga kan posisi sekretaris provinsi di DKI Jakarta. Jadi kami alhamdulillah di DKI Jakarta ada 1 fraksi, ada 8 kursi DPRD DKI Jakarta. Itu di sanalah gitu kami mencoba memperjuangkan apa yang bisa kami lakukan. Jadi kalau di DPRD DKI Mbak Kalis itu ada peraturan daerah nomor 8 tahun 2011, which is itu juga sudah lama sekali gitu ya, yang perlu juga direvisi. Nah, Perda nomor 8 tahun 2011 ini juga menjadi prioritas kami, prioritas fraksi PSI, termasuk ke dalam usulan-usulan perda yang harus direvisi gitu. Jadi salah satunya perda nomor 8 itu. Kemudian kami juga aktif gitu ya di tiap ada kegiatan kedewanan itu namanya sosialisasi perda gitu ya. Nah, itu selalu kami sosialisasikan perda tersebut gitu dengan misalnya kami mengundang stakeholder para aktivis perempuan gitu, atau misalnya kita juga udah komunikasi dengan Komnas Perempuan, LBH Apik gitu ya. Itu kami juga udah ngobrol, mendengarkan banyak sekali masukan gitu dari para beliau-beliau ini, bagaimana kemudian untuk merevisi Perda nomor 8 tahun 2011. Tantangannya ada tentu saja gitu ya, karena kami sering sekali komunikasi dengan anggota legislatif kami, bagaimana kemudian pengawalannya. Oh, agak susah nih komunikasinya di antara partai-partai lain juga belum ada yang begitu mendukung. Bahkan kita tuh ditanya kayak, emang ini perda pentingnya apa sih? Ngapain sih kok PSI rajin banget gitu mensosialisasikan perda ini gitu. Bayangkan Mbak Kalis gitu ya. Bahkan gitu di dalam cara memandang kasus, cara memandang perkara isu tentang kekerasan seksual gitu di tingkatan pejabat publik tuh masih begitu Mbak Kalis. Jadi ya betapa ini teman-teman, ini perjuangan yang bukan perjuangan kayak lari itu bukan kayak lari sprint langsung nyampe gitu. Tapi ini maraton gitu. Bisa jadi juga bukan di era kita ini gitu, nanti ada perbaikan gitu ya. Walaupun alhamdulillah gitu sekarang sudah muncul gitu riak-riak dari bawah gitu, gerakan-gerakan dari bawah yang mendukung penanganan gitu dalam isu kekerasan, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ini. Kemudian gitu aku ini juga agak merinding. Kemarin alhamdulillah baru saja PSI DKI Jakarta menerbitkan buku saku pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Jadi sebetulnya buku saku itu diterbitkan itu untuk internal aja sebenarnya Mbak Kalis. Jadi waktu itu kita ada aduan kasus gitu ya, pengurus kami di tingkat kecamatan gitu, itu ada aduan kasus tentang pencabulan seorang anak di bawah umur gitu. Nah terus kemudian kita jujur gitu karena hambatan kami sebagai partai baru, kami juga baru masuk ke Kebon Sirih gitu ya di DPRD dalam hal ini, itu agak gagap sebenarnya. Itu yang harus kami juga akui gitu ya Mbak Kalis dan Mbak Saras dan Bu Nur. Itu gagap sekali. Jadi kita bingung, oh ini kalau ada aduan ini tuh gimana ya caranya gitu. Nah terus kemudian dengan mengoptimalkan resource yang kami punya di DKI Jakarta, akhirnya berkomunikasi lah, ya udah berkomunikasi sama fraksi. Oh kita punya apa nih di DPRD? Oh ada dinas PPA gitu ya. Ada dinas, kita ke P2 TP2A gitu yang mengurusi tentang perempuan dan anak. Ke sana komunikasi, akhirnya aku mikir, nggak bisa nih kayak gini terus nih, butuh SOP. Aku pikirkan, butuh ada pedoman yang dipegang oleh setiap kader PSI di DKI Jakarta gitu ya, untuk mereka kemudian paham bagaimana ketika ada aduan terkait kekerasan seksual, ini udah langsung di luar kepala gitu, nggak gagap lagi gitu. Dan juga di buku saku tersebut itu juga dijelaskan bagaimana kemudian agar misalnya gini, ada aduan, oh harus perspektif korban nih, artinya gimana kemudian nanti kader kami kalaupun emang harus nyamperin korban tuh ada pertanyaan-pertanyaan yang jangan sampai korban ini merasa jadi revictim.
jangan korban ini merasa jadi korban lagi gitu karena ditanyain, padahal niatnya baik kan ya, mau bantu advokasi gitu. Tapi jadi salah karena pertanyaan-pertanyaan juga salah gitu. Nah, dalam hal penyusunan buku saku kemarin ini, kami juga melibatkan Komnas Perempuan, sudah direvisi juga, maksudnya direview ya oleh Komnas Perempuan, kemudian dari teman-teman Jakarta Feminis, dari teman-teman LBH API, kita juga sudah meminta masukan dari para stakeholder gitu. Jadi seperti itu Mbak Kalis. Jadi kalau dalam hal ini, dalam hal tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak gitu ya, itu PSI jelas sekali warnanya, jelas sekali standing point-nya, kami mendukung gitu, dan bagi saya juga bagi kami di PSI gitu, dalam hal ini udah nggak bisa lagi ngelihatnya secara politis gitu, karena ya ini juga bukan persoalan, ini persoalan kebangsaan gitu, bukan juga persoalan hanya perempuan aja gitu, tapi semua orang juga kan bisa jadi korban kekerasan. Jadi ya isu kekerasan ini harap gitu dipandang sebagai isu negara dan bangsa, bukan isu perempuan aja. Gitu, Mbak Kalis. Baik, terima kasih Mbak Elva. Saya hormat kepada PSI seperti yang disampaikan Mbak Elva tadi sudah menyusun SOP pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di internal partai. Saya kembali kepada Bu Nur untuk mengkonfirmasi nih Bu Nur ya, udah mulai diangetin tadi sama Mbak Sarah. Ternyata walaupun ketua panja juga itu apa ya, belum tentu gitu ya, tadi katanya belum tentu punya komitmen untuk pembahasan dan yang waktu itu gitu ya, itu kan bertanya-tanya gitu, membuat publik bertanya-tanya bahwa ya jangan-jangan itu pembentukan panitia-panitiaan aja gitu ya, tapi untuk penyusunan substansi dan segala macam komitmennya seperti apa. Terus apakah ada politik internal Bu di dalam PKB sendiri gitu ya, walaupun tadi sudah diinstruksikan oleh Bapak Muhaimin Iskandar gitu, tetapi sebetulnya di dalam partai juga ternyata belum beres misalnya terkait dengan perspektif dan sebagaimana. Apakah ada Bu polemik internal seperti itu? Oke, baik. Terima kasih Mbak Kalis. Saya kurang begitu paham soal periode kemarin, karena periode kemarin saya belum di DPR. Gitu. Dan saya di jajaran pengurus DPP juga bukan pemangku kebijakan juga, seperti Mbak Saras misalnya. Jadi ketika itu pergolakannya seperti apa di internal DPP, saya masih belum paham persis. Tapi yang jelas, kalau dari sisi Ketua Umum memang mengarahkan untuk menyelesaikan RUU PKS dulu, RUU PKS ya, RUU PKS ini. Saya ketika itu aktifnya di Fatayat NU, dan kami secara kelembagaan juga menyuarakan itu, mendorong itu, mengawal itu terus sampai hari ini. Hari ini saya juga masih di Fatayat. Kalau di internal PKB sendiri tidak ada polemik apapun, tidak ada polemik apapun. Dan memang setahu saya, seingat saya, ketika ternyata gagal itu kan Pak Mas Marwan sempat jadi gempuran oleh banyak pihak, ditegur juga sama ketua umum itu beberapa kali, ini Marwan ini harus tanggung jawab sampai begitu. Akhirnya syukur alhamdulillah hari ini dibawa ke Balek sehingga bisa lintas partai. Kalau tadi Mbak Saras yang ketika itu ada di Komisi 8 isinya misalnya para anggota yang perspektifnya agak resisten gitu ya. Saya tidak tahu itu dari mana saja partainya. Kalau di komisi sekarang di Balek otomatis kan lebih lebih cair ya, dengan segala tidak mereka yang perspektifnya haji, perspektifnya agama, tidak seperti itu. Jadi mungkin dengan RUU PKS yang hari ini menjadi RUU TPKS ini dibahas di Balek akan lebih komprehensif, karena isunya tidak hanya soal perempuan dan anak, tapi isunya ada kekerasan, ada tindak pidana, dan ada hal-hal lain yang perlu diselesaikan, perlu dijaga, dan juga perlu dilindungi gitu. Nah mungkin ini nanti akan lebih clear. Dari PKB sendiri hari ini yang masuk di panja ini misalnya ada seperti Mbak Lulu. Siapa sih yang meragukan komitmen Mbak Lulu terhadap urusan keberpihakan terhadap perempuan dan anak? Saya dari awal juga langsung ditugasi di sini, dan ada beberapa teman-teman yang lain yang memang konsen di urusan perempuan dan anak.
Dan isu tentang, kalau saya bilang bukan isu ya, dan urusan kekerasan seksual ini sesungguhnya tidak hanya pada perempuan dan anak, laki-laki juga mengalami. Beberapa hari ini kalau kita baca di media kan ada satu kiai yang melakukan sodomi, ada orang-orang, bukan hanya kiai saja, dan ada banyak orang yang melakukan itu meskipun oknum. Artinya bahwa kekerasan seksual ini terjadi tidak hanya pada laki-laki, tidak hanya pada perempuan, tidak hanya pada anak, laki-laki juga bisa menjadi korban. Artinya RUU TPKS ini sangat urgen untuk segera disahkan melindungi semuanya. Enggak anak-anak, enggak perempuan remaja, enggak perempuan dewasa, bahkan nenek-nenek juga harus dilindungi. Kemarin sempat baca enggak bahwa nenek-nenek diperkosa sampai lumpuh itu. Ini kan semakin miris ya kita kondisi kejahatan kekerasan seksual yang ada di Indonesia ini, apa ya, sudah kalau dulu katanya yang menggoda, yang membuat orang laki-laki bernafsu itu perempuan-perempuan muda gitu, sampai nenek-nenek juga diperkosa sampai lumpuh. Ini menyedihkan sekali menurut saya, menyedihkan sekali. Justru saya ingin mengajak kepada seluruh aktivis, mari kita sama-sama jagani agar nanti disahkan di paripurna. Saya udah beberapa kali dapat WA tentang dukungan untuk menunda pengesahan di paripurna besok. Ini kan saya begitu sampai ke saya, waduh, ini ada PR lagi ini untuk mengamankan yang masih tinggal beberapa hari gitu. Saya mengajak teman-teman semua. Mungkin itu Mbak Kalis ya. Baik, Bu Nur, saya sekarang sudah tidak lagi meragukan komitmen Bu Nur yang ada di Panja Balik DPR RI untuk membawa RUU TPKS sah di paripurna, tetapi Bu Nur, ini masih menggugat lagi ya ternyata, ketika membicarakan substansi draft RUU TPKS versi Balik, ternyata juga bulan lalu sempat rame juga Bu, katanya draft substansi yang versi Balik DPR ini berbeda dengan draft yang diusulkan oleh jaringan masyarakat sipil untuk advokasi penghapusan kekerasan seksual. Definisinya berubah, kemudian jenis-jenis kekerasan seksual yang ada di substansi juga berubah, terkait pemberatan pidana juga berubah gitu ya, dan juga substansi yang paling penting terkait hak korban dalam mendapatkan pemulihan juga banyak pasal-pasal yang hilang. Nah, bolehkah kita mendiskusikan terlebih dahulu terkait definisi kekerasan seksual menurut Ibu Nur dan juga fraksi PKB itu yang paling penting untuk didefinisikan dari kekerasan seksual itu apa, Ibu Nur? Ini jadi pakai definisi. Oke, jadi sekali lagi teman-teman kita DPR mendapatkan masukan dari banyak pihak, dari Komnas Perempuan, dari jaringan masyarakat sipil, dari banyak pihak. Dan RUU ini kan usulan DPR. Pasti harus dibahas di semua fraksi dengan segala dinamikanya. Nah, kami pasti mencari jalan tengah yang terbaik sehingga RUU ini bisa disahkan. Kalau misalnya ngotot harus ini, ya nanti mentok lagi gitu. Kan tahu sendiri bahwa dinamika di DPR juga banyak, ada yang menolak, ada yang begini, ada yang begitu. Nah, mungkin itu ya yang terjadi ya, sehingga ada hal-hal yang memang harus diselaraskan. Dan saya rasa secara substantif kalau memang masih bisa masuk meskipun narasinya berbeda, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Nah, soal RUU, soal definisi misalnya, saya membaca jadinya ya, karena bagi saya kekerasan itu tidak hanya sekedar melakukan hubungan seksual, tapi pelecehan dalam bentuk yang lain itu juga bagian dari kekerasan. Ada kekhawatiran dari beberapa teman-teman, mereka khawatir kalau nanti apa-apa sedikit diadukan, nanti istri merasa tidak nyaman terhadap perlakuan suami sedikit diadukan. Lantas privasi kita hubungan suami istri ini di mana? Kalau sedikit-sedikit misalkan diadukan. Ada juga siapa tahu nanti ada istri yang memang sengaja mencari celah untuk mengadukan suaminya. Jadi banyak pikiran lah. Memang tidak semuanya kemudian berpikiran clear bahwa
kekerasan yang dimaksud itu yang benar-benar memang mengganggu. Misalnya sempat jadi apa namanya sedikit job itu kan, kita digoda kan itu termasuk kekerasan tidak langsung fisik ya. Nanti bisa diadukan. Mereka juga khawatir begitu. Jadi urusan kekerasan seksual ini mendefinisikannya sangat panjang. Bahkan ada partai-partai tertentu yang minta ekstrim harus memasukkan unsur agama. Nah, kalau nanti dimasukkan unsur agama secara jelas gitu maksudnya, nanti kita khawatir juga turunannya harus merujuk kepada agama. Padahal semua agama sudah pasti mengharamkan kekerasan dalam seksual, mengharamkan penyimpangan seksual. Itu sudah pasti. Ada juga yang minta penyimpangan seksual harus dimasukkan. Kita bicara soal kekerasan. Kalau kita misalkan bicara RUU secara menyeluruh tentang penyelewengan, tentang kekerasan, tentang ada gangguan sinyal sepertinya dari penyimpangan seks, misalkan dari free sex gitu. Sampai saya bilang kan, ini cerita aja, saya bilang, kalau ada orang yang ini bukan berarti bisa disamakan ya, bukan sekali lagi saya clearkan, bukan berarti bisa disandingkan sama persis. Kalau ada orang nyuri mangga kemudian tidak diadukan dan tidak dihukum, bukan berarti kita membolehkan pencurian itu kan gitu. Kalau RUU TPKS ini tidak membahas tentang penyimpangan seks dan free sex, bukan berarti free sex dan penyimpangan seks itu juga dibolehkan. Ini saya tidak ini ya, bukan berarti yang tidak dibahas di sini itu dibolehkan untuk dilakukan. Sama kita semua melarang, adat kita juga tidak boleh, budaya kita tidak boleh. Itu memang dilarang pada semua agama. Semua agama melarang itu. Jadi kalau misalkan tidak dicantumkan dalam pasal-pasal, bukan berarti membolehkan. Bukan berarti memberi peluang untuk terjadinya free sex. Bukan berarti memberi peluang terjadinya hubungan seks sesama jenis kayak gitu. Jadi ini perdebatan memang masih sangat panjang, bahkan sampai ketika mau dibawa ke pleno, perdebatan itu belum selesai. Dan ternyata benar setelah dibawa ke pleno, diputuskan bahwa ke paripurna, ada upaya-upaya untuk menjegal agar tidak jadi paripurnakan gitu. Sedikit cerita, Mbak Karis. Baik, terima kasih Bu Nur untuk bercerita dinamika yang ada di komisi dan juga di Balik DPR RI. Sebelum ke Kak Sarah, saya akan menyapa audiens sebentar ya. Jadi ada sekitar 570 peserta yang registrasi di link Think Policy Fest ini, tetapi mereka tersebar ya di berbagai forum lain gitu. Kebetulan yang bersama kita hari ini sudah ada sekitar 82 partisipan. Saya mengingatkan kepada partisipan yang ada di sesi pleno partai ini bisa siap-siap untuk mempersiapkan pertanyaan. Nanti akan ada 2 penanya yang diizinkan untuk open mic dan juga ada 3 penanya lain yang akan saya bacakan pertanyaannya. Baik, saya ke Kak Sarah dulu. Pertanyaan saya yang pertama, Kak Sarah, terkait polemik internal ya yang ada di partai ya, baik di tentu saja di Gerindra saja yang ditanyakan ke polemik internal untuk berkomitmen terkait RUU TPKS ini itu bersumber dari misalnya karena isu kekerasan seksual ini dianggap tidak mewakili kepentingan politik atau tidak menarik atau seperti apa gitu ya, atau hanya urusan perspektif pemahaman terhadap kekerasan seksual yang belum beres ya, untuk tidak hanya laki-laki tentu saja, tetapi juga perempuan ternyata juga banyak yang perspektif tidak beres. Karena kalau terkait aspirasi politik terkait dengan ketidakpahaman dalam memahami kekerasan seksual itu kan memerlukan solusi yang berbeda. Terus pertanyaan yang kedua juga sama dengan pertanyaan kepada Ibu Nur, yang penting dalam definisi kekerasan seksual dan tetap harus ada di draft
RUU ini itu seperti apa. Karena di versi balik yang kemarin itu justru menghilangkan unsur paling penting dari definisi ya, yaitu terkait dengan relasi kuasa antara pelaku dengan korban. Silakan waktu dan layar untuk Kak Sarah. Terima kasih Kalis. Jadi kalau dari pertanyaan itu, walaupun dua, tapi sebenarnya itu berlapis-lapis. Jadi yang pertama, kalau misalkan kita bicara tentang misalnya pemikiran, ini juga menyambung dari yang Bu Nur tadi sampaikan. Individu pasti berbeda-beda. Setiap anggota ini terutama untuk mereka yang membahas di DPR ya, ini adalah wakil rakyat yang dipilih. Artinya mereka harus memperjuangkan kursi mereka kembali. Jadi kalau di satu sisi pasti ada yang melihatnya itu bukan hanya dari perspektif atau ideologi tentang mau itu gender, mau itu tentang kekerasan seksual dan seterusnya. Tetapi ada yang sangat pragmatis. Misalnya nih di periode yang lalu ada anggota DPR dari fraksi Gerindra yang sampai post di medsosnya dia bahwa dia ikut menolak. Saya menanyakan, padahal saya tahu orangnya dan orangnya itu sangat sebenarnya yang hampir terdengar suaranya itu moderat semua gitu ya, sangat tidak anti RUU inilah. Jadi saya tanya, Bang, kenapa itu diposting, kenapa malah Bang menerima? Ya pragmatis sekali, memang ada beberapa yang istilahnya ya gimana, ini kan konstituen, kita harus menerima suara aspirasi rakyat dari konstituen. Dan jangan lupa, yang menolak itu sangat kenceng sekali suaranya, buzzernya banyak. Waktu itu saya sampai terima berapa ratus SMS lewat WA saya, jadi bukan WA, SMS ya, bukan WA. Jadi nomor saya pun udah langsung kesebar, nomor setiap orang yang ada di dalam panja itu kesebar. Jadi dibayangkan kita diteror dengan ratusan SMS yang masuk yang menyatakan ingin kita untuk menolak RUU ini. Mereka bergeraknya sesistematis, sesemasif dan sangat militan gitu ya dari mereka yang menolak RUU ini. Itu harus dipahami dampak secara psikologis kepada anggota DPR yang istilahnya kita tugasnya bukan hanya mewakili satu suara, tapi memang mewakili banyak suara. Dan dalam hal ini secara sah dan sumpah jabatan kita, Kalis, itu bukan untuk memperjuangkan keinginan kita pribadi kan, tetapi memperjuangkan aspirasi rakyat di daerah pemilihan, bukan di Indonesia. Itu harus dipahami bahwa sumpah jabatan anggota DPR RI adalah untuk memperjuangkan aspirasi konstituen kita masing-masing dari daerah pemilihan kita masing-masing. Dan dengan dia mendengarkan aspirasi dari konstituennya, ya nggak salah juga. Jadi dalam hal itu dari segi pragmatismenya. Nah kalau dari segi yang lain ya tadi juga ada yang mungkin disampaikan Bu Nur yang istilahnya pemahaman, bahkan mohon maaf ada dari fraksi-fraksi yang tadi saya sebut yang saya harus berhadapan dengan mereka yang seolah-olah tuh nggak pernah dengar dengan yang namanya undang-undang penghapusan KDRT karena masih mempersoalkan soal hubungan antara suami dan istri. Jadi istilahnya gimana kita mau berdebat tentang RUU baru kalau undang-undang yang lama aja mereka nggak baca dan pemahamannya masih salah gitu loh, bahwa bahwa ya memang sudah tugasnya dari seorang istri untuk melayani dan seterusnya, sampai kata-katanya itu sampai kalau seorang istri tidak melayani suaminya bisa dilaknat oleh malaikat selama 24 jam. Itu keluar dari salah satu anggota fraksi dari yang tadi saya sebutkan beberapa di antaranya. Jadi tanpa melihat loh kita udah ada undang-undang tersebut. Jadi pemahaman itu masih bermain, Kalis. Pemahaman tentang apa sih yang dimaksud dengan kekerasan seksual. Ya kalau tadi dibilang sama Bu Nur ada guyon-guyon dikit, ya itu ntar kalau misalkan nggak keras nggak jadi dong. Halo gitu kan. Jadi hal seperti itu masih keluar. Dan Kali sendiri menjadi saksi waktu kita hadir di Q&A Metro TV waktu itu, sampai bapak-bapaknya marah karena menganggap bahwa ini nggak fair, harusnya yang menolak juga dihadirkan di antara para panelis. Kita kok seperti dihadang begitu kan. Itu dari dua fraksi, ingat sekali, dua fraksi yang sekarang salah satu posisi fraksinya puji Tuhan berubah waktu di pembahasan balik terakhir gitu ya, istilahnya mau lanjut atau tidaknya. Tapi posisi di situ, nah itu juga berhadapan. Saya tahu
pejuang-pejuang RUU ini di dalam fraksi tersebut, tetapi di anggotanya yang ada di balik belum tentu mendukung. Nah ini loh ya, jadi dari berbagai perspektif seperti itu. Jadi yang saya lihat memang satu, bicara pragmatisme karena mereka pasti harus melihat tentang konstituen mereka masing-masing, dan itu kan latar belakangnya beda-beda Kalis ya, dari Sabang sampai Merauke, adat dan budaya kita di Indonesia, dan jangan lupa juga tentang sistem pendidikan kita ya, di mana masyarakat kita mayoritasnya masih memiliki perspektif yang tidak dibangun dengan critical thinking. Mereka masih dibangun dengan inilah budaya kamu, inilah yang kamu ketahui, inilah yang benar. Tanpa mempertanyakan kebenaran itu benar atau hanya berdasarkan pemahaman dan pemikiran dari beberapa orang saja gitu. Nah, lalu yang soal definisi ya, Kalis ya. Kalau dari segi definisi kan dari awal memang kita memperjuangkan 9 definisi, tapi percaya waktu pertama kali kita berhadapan dengan pemerintah mengembalikan DIM-nya itu, daftar inventaris masalah itu diturunkan jadi 4 atau 5 kali, saya lupa, 4 atau 5 definisi, jadi hilang 4 atau 5 yang lainnya. Nah, baru kita harus ngelobi lagi ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, waktu itu di bawahnya Bu Yohana Yambize, untuk mengembalikan menjadikan 9. Nah, jadi setelah kita udah benar-benar kasih sedikit edukasi gitu, bayangkan kementeriannya yang harus dikasih edukasi. Itu dikasih edukasi untuk dijelaskan ini loh kenapa penting untuk masuk semua definisi yang ada di situ, eksploitasi seksual ya, perbudakan seksual, relasi kuasa dan seterusnya, karena memang ini berdasarkan riset dari para advokat dan pendamping korban kekerasan seksual yang melihat bahwa undang-undang yang berlaku selama ini, mau itu Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 yaitu untuk anti TPPO, mau itu perlindungan anak ataupun juga penghapusan KDRT, itu belum melingkup semua yang dimasukkan ke dalam RUU ini. Ada loophole yang terjadi di situ karena bahasanya yang tidak menyeluruh, salah satunya, dan kita perlu revisi juga nih undang-undang TPPO by the way. Nah, jadi dari segi definisi setuju, relasi kuasa salah satu yang krusial, tapi saya kenal dengan Kapoksi dengan salah satu yang memperjuangkan RUU ini goal gitu ya, si Budiah Pitaloka, dan ya dia bilang gitu bahwa Sar, ini kalau misalkan kita nggak coba untuk mencari kata-kata yang bisa dikompromikan sedikit untuk kita bisa maju, ini nggak maju-maju. Jadi mereka betul-betul mencoba mencari bagaimana melingkup tanpa terlalu spesifik supaya bisa melanjut ke tahap yang berikutnya. Karena yang berlaku Kalis di Indonesia adalah musyawarah mufakat. Sangat jarang untuk kita melakukan voting. Kayaknya satu-satunya waktu kita voting itu soal undang-undang pemilu sampai walkoutan gitu kan. Kalau udah soal-soal yang sosial kayak gini, DPR pasti nggak mau untuk masuk ke voting gitu kan, kecuali ya kita sih bilang udah lah, maksudnya cuma satu aja jadi masalah gitu, maju aja yang lainnya ya. Akhirnya kan seperti itu kan yang akhirnya terjadi untuk persoalan ini akan lanjut atau tidak sebagai RUU inisiatif DPR. Baik, terima kasih Kak Sarah untuk jawabannya. Kita ke Mbak Elva untuk menanyakan sebetulnya tantangan dan pencegahan tantangan untuk pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia itu mencakup apa saja, Mbak Elva? Sorry Kalis, Mbak Elva, aku mohon maaf sekali, kayaknya aku 5 menit lagi harus off. Jadi karena Bu Menteri udah hadir, dan jadi mohon izin, tapi silahkan dilanjutkan. Saya upayakan masih bisa mengikuti. Baik. Ya, terima kasih Mbak Kalis pertanyaannya. Mbak Sarah sampai ketemu di Sahid, Mbak. Yes, see you. Ditunggu kehadirannya.
Oke, iya, Mbak Kalis, terima kasih pertanyaannya. Jadi tantangan dari persoalan kekerasan seksual di Indonesia banyak sekali pasti ya Mbak, tapi memang yang cukup fundamental itu yang pasti stigma masyarakat, Mbak Kalis. Jadi menurutku ya bagaimana kemudian masyarakat ini memandang isu kekerasan seksual ini tuh seperti apa gitu. Apakah itu ranah privat yang aduh kayaknya nggak perlu deh diumbar-umbar gitu, atau kemudian ini menjadi permasalahan serius yang penanganannya juga nggak bisa yang biasa-biasa aja gitu. Bahkan kan Pak Jokowi juga sepertinya sudah sempat pidato gitu ya, bilang bahwa memang isu kekerasan seksual nggak bisa penanganannya yang biasa-biasa aja, harus pakai cara yang luar biasa seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian dengan berat hati juga sebetulnya saya mengatakan gitu, problemnya kemudian juga ada di partai politik gitu. Bagaimana kemudian partai politik ini sebagai pabriknya para pencetak, para pengambil kebijakan publik gitu ya Mbak Kalis. Hari ini misalnya yang ada di dalam hal ini DPRD di Kebon Siri gitu ya, atau yang ada di parlemen gitu di DPR RI di balik gitu, itu siapa gitu. Itu kan sebenarnya kader-kader partai politik lagi-lagi ya Mbak Kalis gitu, dan sebagian besar, enggak sebagian besar, banyak sekali gitu dari keputusan-keputusan yang diambil di Indonesia ini ya diambilnya oleh para anggota DPR RI yang merupakan juga kader partai politik gitu. Jadi menurut saya juga penting kemudian bagaimana men-screening dari awal gitu ya para calon-calon pejabat publik ini, misalnya ada buka pencalekan gitu ya, dilihat gitu dari awal bagaimana cara berpikir calon anggota legislatif ini, apakah dia mempunyai pandangan yang equal gender gitu, atau dia yang bias gender gitu. Itu juga sepertinya penting sekali Mbak Kalis gitu, sehingga ya nanti ketika yang terpilih nanti mengemban amanah gitu, itu udah selesai gitu urusan pendefinisian, terus urusan kemudian ini kira-kira ini kira-kira seksi nggak ya isunya gitu. Padahal kan gitu ini isu bersama gitu, baik laki-laki maupun perempuan bisa mengalami gitu. Itu sebetulnya menurutku tantangannya itu Mbak Kalis. Karena aku juga pernah dalam hal ini kemarin di kasus yang pimpinan pondok pesantren itu PSI juga turun di sana melalui anggota DPRD kami di Kota Bandung gitu ya, melakukan pendampingan juga. Aku juga waktu itu kemarin ada di daerah Jakarta Selatan, aku menemani bahkan sampai cari saksi gitu ya. Itu tuh susah banget gitu. Bagaimana kemudian ibu korban gitu ya, korbannya anak kecil, usianya 11 tahun. Bagaimana kemudian ibu korban meyakini orang-orang sekitarnya, orang-orang sekitar rumahnya gitu ya, untuk mau menjadi saksi. Itu si ibu harus cerita lagi apa yang dialami oleh anaknya. Itu kan trauma yang harus berulang gitu, dan si keluarga korban ini juga akhirnya jadi revictim gitu, dia harus mengingat lagi kejadian yang tidak mengenakan gitu untuk beliau dan keluarganya gitu, dan itu sulit sekali Mbak Kalis untuk mau jadi orang tuh jadi saksi. Bahkan orang-orang tuh malah nyalahin korban, kayak iya tuh emang anaknya aja yang centil gitu-gitu Mbak Kalis. Jadi nggak berpikir bahwa si anak umur 11 tahun ini mengalami perubahan perilaku itu karena apa yang dia alami selama 2 tahun terakhir itu akibat itu gitu. Orang tuh nggak melihat itu. Orang tuh melihat jadinya ya udahlah emang dianya aja yang centil gitu-gitu Mbak Kalis. Jadi memang tantangannya berat sekali dan banyak sekali itu PR-nya, dan ini nggak bisa dikerjain sendirian. Nggak bisa cuma misalnya dari satu partai, atau nggak bisa cuma misal dari Komnas Perempuan, nggak bisa Mbak Kalis, tapi semua harus bersinergi, berkolaborasi, sehingga apa yang dicita-citakan terhadap tatanan masyarakat yang lebih inklusif dan lebih ramah gender gitu ya, ini bisa selesai. Seperti itu Mbak Kalis kalau dari aku. Baik, makasih Mbak Elva. Udah mau off. Ada mau nambah satu sebelum saya off. Soalnya acaranya udah dimulai karena Bu Menterinya udah datang, jadi mohon maaf. Ini real. Ini bukti nyata harus mengawal suara perempuan ini di KPPI. Jadi satu aja saya mau tambah. Jangan lupa bahwa ini dunia politik.
Kalis dan teman-teman sekalian. Yang saya maksud begini, ada ketakutan dari para wakil rakyat kita, dan ini ketakutan ini well founded menurut saya, ya, yaitu sekarang kita melihat bagaimana hukum di Indonesia belum jadi tersangka udah dianggap bersalah. Jadi bukannya guilty, istilahnya not guilty until proven otherwise, gitu kan, seharusnya praduga tidak bersalah berlaku. Tetapi di Indonesia itu tidak seperti itu. Jadi bisa dibayangkan, ini karena sudah terjadi di beberapa negara lain. Ini just to be fair gitu ya. Kita juga harus bisa melihat dari berbagai sisi. Nah, salah satunya adalah jika ada orang yang menggunakan undang-undang ini untuk melakukan atau melayangkan false accusation. Dalam arti mencoba untuk mencoreng nama baik seorang pemimpin ya, mau itu di dunia usaha, mau itu di dunia politik, yang sebenarnya tidak terjadi, tapi karena kita terus menekankan suara korban harus didengarkan, terus Me Too movement gitu ya, dan seterusnya. Tetap saja kita juga harus mengakui bahwa bisa terjadi demi persoalan politik, nama baik seseorang bisa sangat kena dan itu berdampak kepada keluarganya jika ada false accusation atau tuduhan yang sebenarnya tidak benar dilayangkan oleh pihak-pihak yang ingin menjatuhkan orang tersebut. Dan itu sudah diprediksi, istilahnya itu bisa terjadi kalau misalkan kita tidak melihat ini dengan kepala yang dingin. Jadi mohon juga kita harus melihat dari sisi yang lainnya, dan saya bisa mengerti karena saya sangat bisa membayangkan orang-orang yang saya hormati itu kena ke mereka kalau ada pihak-pihak yang memang jahat sekali menggunakan RUI ini jika menjadi undang-undang menjadi salah satu cara untuk menjatuhkan orang tersebut. Nah, ini yang kita harus antisipasi, Kalis. Jangan sampai, karena ini sudah terjadi di beberapa negara, ya kan? Mau terbukti nggak terbukti, orang nggak peduli, gitu loh. Yang penting ada orang yang menyatakan bahwa oh itu terjadi, gitu kan? Ya. So itu yang saya mau titipkan di situ. Terima kasih dan kalau boleh wait for 4 menit again. Bisa nggak Mbak? Ada satu pertanyaan yang menarik. Ya, tadi saya mau mengonfirmasi ya, walaupun tadi yang disampaikan oleh Kak Sarah itu terkait dengan false accusation, ternyata juga di US misalnya itu angkanya sebetulnya kurang dari 1% ya dari keseluruhan total kasus yang ada. Jadi bisa terjadi, tetapi ya angkanya kecil sekali. Yeah, but here's the thing. Di sana the rule of law-nya lumayan bergerak, lumayan berjalan. People kepercayaan terhadap proses penegakan hukum di Amerika pasti jauh lebih tinggi dibanding di Indonesia. Dan kita jangan lupa juga di Indonesia ini penggunaan untuk seperti itu mau itu undang-undang ITE lah, mau undang-undang apalah gitu kan. Ya, nobody believes in the process of law, jadinya sedikit-sedikit semuanya diviralin tanpa menunggu itu benar atau tidak gitu loh. In this context it's dangerous. Baik. Ini tadi ada satu pertanyaan yang menurut saya menarik untuk dijawab Kak Sarah. Gimana cara yang tepat mendapatkan dukungan dari teman-teman satu partai atau komisi yang punya pemahaman berbeda terkait urgensi RUU TPKS? Biasanya punya pemahaman yang usang dibalut agama. Jadi ngerayunya gimana sih sama yang udah nggak mau tuh, Kak? Gini, kalau misalkan tergantung, saya harus nyari dulu. Saya bilang juga kepada teman-teman di fraksi-fraksi yang lain, nggak bisa kita bicara dengan perspektif kita, karena pasti akan nabrak. Istilahnya gini, kita ngomongnya di FM, mereka ngomongnya di AM, yang nggak bakal ketemu. Jadi kita harus ngomong dengan bahasa yang mereka bisa pahami. Kebanyakan yang istilahnya bisa saya bisa saya rayu gitu ya dalam tanda kutip, atau bisa saya arahkan ke arah yang benar,
itu menggunakan sesuatu yang istilahnya oke, ini kalau lu ngomongnya adalah politik, dan lu harus melihat dari segi politik yang ini. Gitu loh. Jadi nggak serta-merta selalu ngomong tentang kekerasan seksual, tapi kita ngomongnya dalam bahasa yang mereka bisa mengerti. Ya, jadi dalam hal ini mohon maaf, ada pimpinan yang saya harus pakai bahasa ultimatum politik. Realitanya. Jadi istilahnya, woi, oke, kalau Kehilangan misalkan kantong suara gitu ya. kalau misalkan soal kantong suara sih kayaknya nggak bakal ini, karena pasti ada beberapa yang mereka memang dari kantong suara yang cukup konservatif kali. Itu saya harus akui. Tapi saya menggunakan posisi saya, kembali lagi di awal, bahwa saya adalah waketum, saya punya istilah akses langsung kepada ketum, itu harus saya gunakan, mohon maaf, gitu loh, itu harus saya gunakan. Nah, istilahnya kalau, dan jangan sampai saya keluarin istilahnya kalau misalkan ini berbeda dari yang saya mau, saya keluar nih. Jangan sampai saya keluar kayak gitu kan. Gitu. Jadi saya punya positioning yang dimana nggak semua yang lain punya. Gubernur juga tadi bilang dia nggak di posisi yang di DPP waktu itu, yang dimana dia bisa mengikuti apa yang terjadi secara internal. Posisi saya, teman-teman sekalian, saya justru saya menggunakan itu untuk saya bisa memberikan, kita ini di politik, is the whole point adalah untuk mendapatkan kekuasaan. Why? Kekuasaan itu untuk memastikan kita bisa memberikan pengaruh, dan pengaruh itu adalah dalam hal kebijakan. That is the point, gitu loh. Kenapa semuanya berbondong-bondong untuk bisa jadi ketua ini, bisa jadi sekjen, bisa jadi ini? Karena kalau misalkan punya posisi itu, artinya suara lo dipertimbangkan. Nah, di situ saya menggunakan posisi saya dan saya langsung ultimatum, istilahnya bahwa tolong diingat 2024 mereka akan melihat sejarah Gerindra di pihak yang mana. Sampai saya kayak gituin. Harus. That's the only way. Karena kalau misalkan seperti ini, kalian tahu siapa yang akan dapat suaranya. Kreditnya bukan di kita. Saya sampai gituin. Gitu loh. Harus bicara bahasa politik. Bicara politik apa? Ya cari suara. Ya cari suaranya tinggal dihitung-hitung aja. Lu kalau misalkan kita berdiri di situ, lu dapat suara berapa? Udah. Praktis. Gitu loh. Nggak usah basa-basi tentang ideologi dan segala macam. Udah langsung aja, lu ada di sini, lu nyari suara kan. Intinya gitu. Jadi mungkin saya orangnya udahlah to the point, daripada ribet-ribet ujung-ujung sampai kemana-mana debatnya kayak debat kusir sama tembok, udahlah. Kita yang jelas-jelas aja, Liz. Baik, terima kasih Kak Sarah. Selamat berjuang di forum KPPI. Semoga membawa aspirasi politik perempuan Indonesia. Amin, amin, amin. Ya. Mohon doanya. Ini 2 hari ke depan nih kita berjuang. Siap. Baik, Thank you, permisi. Ya, saya akan menyapa audiens yang sudah menyampaikan pertanyaan. Barangkali ada yang mau open mic. Saya akan panggil Kak Eli. Kak Eli dari ruang partisipan, apakah berkenan untuk open mic dan open cam untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung? Oke, Kak Eli Nurhasna, silakan menyampaikan pertanyaannya. Kak Eli Nurhasna, apakah berkenan untuk open mic? Oke, sepertinya belum bisa bergabung, jadi saya bacakan dulu pertanyaan dari Kak Eli Nurhasna. Mungkin bisa dijawab oleh Bu Nur ya, Bu. Pertanyaannya adalah, apa perbedaan utama, Bu, sehingga namanya ini berganti dari RUU PKS ke RUU TPKS? Ada perubahan-perubahan yang substantif nggak, Bu, dengan perubahan judul itu? Belum diam. Oke, terima kasih responnya Kak Eli. Kak Eli ini dari mana ini dia? Belum mau muncul, Bu, jadi mungkin bisa dijawab langsung saja. Baik. Jadi tadi Kak Sarah sudah menyampaikan bahwa ini adalah urusan, kalau sudah masuk ke DPR juga termasuk ranah politik. Bukan hanya semata-mata misalkan suara NGO, suara ini, bukan, tapi memang
masukan iya, tapi kita ramu bersama untuk kepentingan bersama dan untuk kepentingan masyarakat. Sama dengan persoalan judul itu dulu RUU penghapusan kekerasan seksual. Kenapa berubah menjadi tindak kekerasan TPKS, tindak penghapusan kekerasan seksual. Jadi yang ditindak adalah kekerasannya. Penghapusan kekerasan seksual itu kan kemarin itu memiliki definisi yang memang masih blunder. Akhirnya kita sepakat dengan semua partai ya, sepakat dengan perubahan judul. Ada partai-partai tertentu yang ganti judul, gitu kan? Ganti judul. Sudah kita mengakomodir kepentingan-kepentingan itu. Artinya apa? Yang penting substansinya tidak berubah. Kita semangatnya adalah memberikan payung terhadap, memberikan perlindungan terhadap kaum perempuan, kaum anak, seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari kekerasan seksual. Gitu. Baik itu yang fisik, ada yang melalui bujuk rayu, ada yang korporasi, individual, bahkan tentang kejahatan seksual yang IT, yang online, itu kita atur juga di situ. Nah, ketika kita mengatur itu tindak kekerasan seksual ini, maka yang bisa diadili adalah kalau ada kekerasannya. Kalau penghapusan kan mengadilinya bagaimana gitu kan? Tidak ada kaitan tindak kriminal yang kemudian membuat dia diadili, menghapus, meskipun di dalamnya ada tentang kekerasan-kekerasan yang akhirnya harus ada hukuman, ada punishment. Tapi kita kemudian lebih menspesifik, lebih jelas, lebih gamblang di awal tentang tindak penghapusan kekerasan seksual ini. Jadi tindakannya yang kemudian dicantumkan dalam judul ini untuk membuat lebih jelas lah, biar tidak lari kemana-mana, biar nanti tidak menjadi multitafsir, karena ini baru judul, baru naskah akademik aja sudah multitafsirnya setengah mati, membreakdown untuk kita memiliki satu pemikiran dari anggota Panja pun setengah mati. Di forum oke di belakang, aduh saya sebenarnya begini di komunikasi non formal itu juga saya itu paling tidak suka dengan RUU TPKS ini. Buat apa RUU TPKS ini dimunculkan, buat apa disahkan, itu tidak penting. Itu juga pembicaraan itu terjadi, tapi karena sedikit sekali yang sampai ekstrim bahasa saya kayak begitu, jadi kita tetap jalan terus. Maka dari awal setiap ada webinar, baik itu online maupun diskusi-diskusi yang sifatnya offline, saya selalu menyampaikan, saya mengajak seluruh stakeholder, mari kita kencang-kencang kawal ini. Dan munculnya pemberitaan tentang kekerasan seksual yang terjadi belakangan ini menjadi bagi kami ini menjadi penyemangat tersendiri untuk, hai, halo, ini loh faktanya, ayo segera, nggak ada alasan lagi untuk menolak, untuk apa, ini loh faktanya di semua ranah, bukan di dunia kehidupan bebas, tapi di private dunia pendidikan pun ini terjadi gitu. Jadi memang ada pergeseran, itu juga bagian dari kita saling mengakomodir pemikiran dari semua anggota sehingga kita bisa ada wujud jadi hasil. Jadi ada hasilnya lah apa yang kita perjuangkan dari periode kemarin sampai sekarang ini. Kalau tidak hasil juga, saya dulu teriak-teriak tapi di Fatayat ya gimana, kan nggak bisa ini. Untung alhamdulillah saya jadi DPR, kemudian ditaruh di balik RUU TPKS ini, saya masuk, ya sudah. Sama dengan RUU PPRT itu dari tahun 2006 sudah teriak-teriak soal perlindungan PPRT ini. Saya jadi panjanya juga. Mohon doanya. Baik, terima kasih Bu Nur untuk semua proses dan perjuangan yang sudah dilakukan di dalam parlemen. Pertanyaan selanjutnya, saya akan mencoba memanggil Mbak Arini. Mbak Arini dari ruang audiens, apakah berkenan untuk open mic membacakan pertanyaan?
Selamat siang, Mbak Rini. Sepertinya Mbak Rini sudah tidak ada di ini, Mbak, di attendee, keluar. Oke, baik. Kalau begitu saya mau membacakan pertanyaan dari Mas Akbar. Apakah Mas Akbar berkenan membacakan pertanyaannya? Selamat siang, Mas Akbar. Oke, kalau begitu akan saya bacakan saja pertanyaan dari Mas Akbar. Bagaimana meningkatkan peran komunitas dalam mengedukasi dan melawan stigma sosial terhadap kasus pelecehan seksual, Mbak Elva? Meningkatkan peran komunitas dalam mengedukasi dan melawan stigma sosial terhadap kasus pelecehan seksual. Ya, oke, terima kasih Mbak Kalis dan Mas Akbar ya pertanyaannya. Iya, yang pasti begini Mas, kalau menurutku gitu ya, itu menjadi support system di tiap-tiap komunitas kita, kemudian itu yang menjadi penting gitu. Artinya gini, kalau misalnya ini agak apa ya? Agak keras, bukan keras sih, maksudnya ini butuh effort gitu. Misalnya apakah di tiap komunitas tuh kita punya semacam tata tertib gitu atau kode etik gitu yang mengurusi persoalan misalnya bagaimana kalau terjadi tindak kekerasan seksual atau pelecehan gitu ya terhadap Mbak Elva, anggota kami komunitas. kehilangan suara Mbak Elva. Oh iya. Mungkin headsetnya bermasalah. Aku nggak pakai headset sih Mbak. Oh iya, siap. Udah muncul lagi. Oke, siap. Kedengaran ya Mbak Kalis ya? Ya. Oke, iya. Pertanyaan dari Mas Akbar tadi menurutku penting kemudian untuk memastikan kita menjadi support system yang baik, Mas Akbar, di tiap komunitas gitu ya. Bagi member komunitas lainnya gitu. Yang pertama, ini agak effort menurutku kalau misalnya bisa, tapi bisa dilakukan gitu ya. Misalnya kita bikin aturan di dalam komunitas tersebut bagaimana entah kode etik, tata tertib gitu misalnya dalam komunitas kalau misalnya ada tindak kekerasan atau pelecehan itu. Terus kemudian ya sebenarnya yang paling minimal ya menurutku tuh ya kalau misalnya ada kejadian misalnya salah satu member melecehkan member yang lain ya langsung ditegur aja gitu. Kayak aku juga di PSI tuh aku agak galak Mbak Kalis. Jadi kalau misalnya ada yang kayak gitu langsung aku tegur. Plus mungkin karena juga yang tadi Mbak Sarah katakan itu sebenarnya ada benernya ya. Maksudnya ketika kita punya relasi kuasa itu mau kita gunakan pada porsi yang mana gitu. Jadi ketika emang punya kedudukan gitu ya dan suaranya didengar gitu, itu kemudian menjadi privilege penting bagi teman-teman semua untuk memutus rantai kekerasan dan pelecehan seksual itu sendiri gitu. Jadi ya kalau misalnya ada yang bertindak melecehkan atau melakukan kekerasan seksual ya bisa langsung minimal itu langsung ditegur aja, langsung dikonfrontasi aja gitu kalau menurut aku ya. Itu sih Mas Akbar, semoga cukup menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Mbak Elva. Saya akan memanggil satu questions lagi dari Mas Alfian. Apakah sudah bersiap? Oke, Mas Alfian sudah cung dari tadi. Selamat datang Mas Alfian. Silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Kenal semuanya. Saya cuma ingin, suara saya jelas? Jelas. Oke, ya. Salam kenal, saya Alfian Limardi dari Surabaya. Sebelumnya, saya ingin bertanya kepada para panelis di sini, apakah ada dari sis yang ada di sini itu yang pernah mengalami pelecehan seksual? Nah, terus menurut saya bahwa seharusnya tindakan, nah saya juga pernah mengalami. Saya seorang laki-laki, saya mengalami pelecehan seksual oleh seorang laki-laki juga. Itu tahun kejadiannya di 2018. Jadi yang melecehkan saya ini dia
kerja di Kementerian Kesehatan sudah ada 3 periode. Jadi kita bisa mengerti kira-kira umurnya berapa. Dan saat itu saya baru kenal orang ini, baru ketemu orang itu, dan tiba-tiba dia melakukan seperti itu dan saya kaget gitu kan. Terus dia bilang, maaf, saya kilaf. Dan waktu itu karena kejadiannya itu di ruang ganti gym. Kejadian di ruang ganti gym di suatu hotel bintang 5. Saya kaget, saya bilang dia berusaha untuk minta maaf ya saya kilaf. Dan saya langsung defense, saya bilang, kamu maju lagi saya hajar kamu, saya hantam kamu. Saya sudah pegang tumbler saya dari metal, kamu maju lagi saya hajar. Keluar dari sini, dia langsung lari. Saya bilang ke tempat yang gym tersebut, loh, itu siapa sih ini? Lu tuh tamu hotel, Pak. Dan sampai akhirnya saya mendapatkan data bahwa memang benar dia itu tinggal di hotel tersebut karena dia mengikuti satu kayak BIMTEK atau mana dari Kementerian Kesehatan. Makanya saya bilang, saya sepakat dengan Sis Elva bahwa siapapun yang duduk, baik dalam eksekutif, yudikatif maupun eksekutif, dia harus diperiksa dan dia harus terus review. Apakah ini dia punya kesehatan, terutama di kesehatan mental. Saya nggak bisa bayangkan dia ini kerja di Kementerian Kesehatan sudah sekian periode, sudah sampai ganti 3 presiden. Ya. Ternyata dia punya sakit mental. Baik. Bapak, kami turut prihatin atas apa yang terjadi ke Pak Alfian, tapi mohon maaf, apakah pertanyaannya bisa disampaikan, Bapak, terkait waktu? Nah, saya cuma melihat bahwa gimana sih kita punya political will kita tuh untuk, ayo, kita tidak bisa melihat bahwa kira-kira nanti akan digunakan nggak? Kalau memang seperti itu akan digunakan, itu kan seharusnya bisa menjadi konsentrasi lagi. Kalau memang istilahnya itu ternyata menyebarkan hoax, dia memfitnah seperti itu. Saya pikir seharusnya itu bisa. Baik, saya juga saya juga berempati untuk para korban-korban yang lain bahwa kita sama, dan saya percaya bahwa dengan bersama kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Alfian, terima kasih sudah berbagi pengalaman menjadi korban pelecehan seksual, dan juga sebetulnya penting juga ya untuk mendengar suara dari korban laki-laki, tetapi Pak Alfian nampaknya tadi tidak bertanya, hanya memberikan dukungan untuk kita berkomitmen terhadap RUU PKS. Kita sudah masuk di sesi terakhir ya. Sebelum menutup acara, bolehkah singkat saja kepada Ibu Nur Nadifah untuk memberi pernyataan komitmen terakhir dari fraksi PKB terkait RUU TPKS, Bu Nur? Ya, terima kasih Mbak Kalis, Elva, cantik-cantik ini. RUU TPKS ini harus segera disahkan. Sudah tidak perlu diperdebatkan lagi karena darurat kekerasan seksual di Indonesia ini sudah kritis. Ini terjadi tidak hanya kepada anak-anak, tidak hanya kepada perempuan yang sedang tumbuh, tidak hanya pada perempuan yang dewasa, tapi juga kepada nenek-nenek pun menjadi korban. Maka sudah tidak ada alasan lagi untuk menunda pengesahan RUU TPKS ini. Baik. Terima kasih Bu Nur. Selanjutnya kepada Mbak Elva, pernyataan penutup dari PSI. Ya, terima kasih Mbak Kalis, Bu Nur, dan teman-teman Think Policy, juga teman-teman yang hadir. Yang pertama aku mungkin ingin berbelasungkawa dan
memohon maaf gitu kepada para korban kekerasan seksual yang tidak sempat gitu merasakan bagaimana kemudian nanti semoga mudah-mudahan RUU TPKS ini berhasil disahkan. Percayalah gitu teman-teman yang saat ini juga mungkin mengalami kekerasan di lingkungannya gitu, yang mengalami pelecehan, itu bukan salah teman-teman gitu, tapi memang teman-teman, kalaupun teman-teman juga nggak bisa speak up sekarang, nggak bisa bersuara, nggak berani atau dalam kondisi tertekan, itu bukan salah teman-teman dan nggak salah gitu. Jadi jangan menyalahkan diri sendiri gitu. Terus kemudian kepada teman-teman lainnya yang sedang menjadi support system para korban ini, mari ayo kita gunakan masing-masing kekuatan yang kita punya di masing-masing komunitas. Teman-teman aktivis, ayo bersuara lebih kencang lagi. Terus kemudian teman-teman akademisi juga bersuara lebih kencang lagi. Partai-partai politik juga turun lebih banyak lagi agar punya mental advokasi sehingga urusan kekerasan dan pelecehan seksual ini menjadi lebih terang benderang ke depannya. Sukses untuk Bu Nur Nadifah. Ibu terima kasih sudah menyuarakan RUU TPKS ini juga di parlemen. Juga semua teman-teman. Terima kasih. Baik. Terima Sedikit kasih, Kak Mbak Elsa. Kalis, saya untuk Mas Alfian, saya ikut prihatin ya, dan semoga ini tidak terjadi kepada siapapun, dan prinsipnya kita juga memang harus tegas terhadap segala bentuk kekerasan seksual, maupun itu yang fisik, yang online atau apapun, kita harus langsung ekstrim. Baik. Mas Alfian yang sabar ya. Ya. Demikian sesi pleno partai di Policy Fest 2021 siang hari ini. Saya Kalis Mardiasih sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada ketiga panelis kita, Ibu Nur Nadifah dari PKB, kemudian Kak Rahayu Saraswati dari Gerindra, dan juga Kak Elva dari PSI. Juga semua teman-teman yang hadir di sesi pleno partai siang hari ini. Semoga RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual segera sah di paripurna, tentu saja sesuai dengan yang diharapkan dan juga sesuai dengan substansi yang mencakup pemulihan dan juga pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual. Saya Kalis Mardiasih, selamat siang dan salam sejahtera.